Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral kisah kakek muslim taat sumbangkan tanah ke gereja. Inilah prinsip hidupnya. Dikutip dari tribunjateng.com, kisah kakek Robo Lahma yang memberikan surat tanah kepada pendeta Willy Pudihang bertindak dan atas nama gereja GMIM Efrata Raprap disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan Petra Rembang dan pendeta serta jemaat di gereja tersebut banjir pujian. Baru-baru ini ramai di media sosial tentang seorang kakek beragama Islam di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kakek bernama Robo Lahma, 71 tahun itu memberikan tanahnya untuk gereja. Dia merupakan warga desa Arakan, Kecamatan Tatapan, Minahasa Selatan. Kisah kakek itu diunggah oleh seorang pendeta di Jemaat Gereja Masehi Injil Minahasa GMIM Efrata Raprap bernama Willy Pudihang di akun Facebook miliknya. Dalam unggahan tersebut terlihat ada beberapa foto. Di antaranya Robi Lahma saat memberikan surat tanah kepada pendeta Willy Pudihang disaksikan Wakil Bupati Minahasa Petra Rembang dan pendeta serta jemaat di gereja tersebut. Selain itu terlihat juga foto-foto yang dihibahkan ditandatangani Romo Lahma dan beberapa saksi. Postingan tersebut mendapat respons positif dari publik. Wakil Bupati Minahasa Selatan Petra Rembang membenarkan unggahan hibah tanah tersebut. Petra mengatakan dia salah satu yang menyaksikan penyerahan surat tanah itu. Hal itu terjadi saat Petra yang juga seorang pendeta memimpin ibadah perayaan menyambut Natal di gereja GMIM Efrata Raprap. Betul, saat itu saya yang memimpin ibadah sekaligus menyaksikan penyerahan surat tanah, kata Petra saat dihubungi Kompas.com Sabtu 4 Desember 2021. Menurut Petra, apa yang dilakukan Robo Lahma adalah suatu sikap terpuji. Orang ini berbuat baik dengan tidak memandang agama. Dia berbuat baik dengan semua orang, apalagi ini fasilitas umum. Melihat itu sebagai panggilan iman, dia contoh dan teladan bagi semua orang di Minahasa Selatan khususnya, ungkapnya. Sementara dalam unggahan Willy Pudihang mengatakan di desa Arahan dan desa Raprap, Robo Lahma lebih familiar dikenal dengan nama Pak Ade Robo. Dari bahasa tubuhnya terpancar kerendahan hati, kata Willy dalam unggahannya. Saat memberikan surat tanah, kata Willy, Pak Ade Robo menyampaikan sepenggal kalimat kepadanya yang sangat menyentuh hati. Pendeta, napa kita so tanda tangan surat hibah kita kerana for gereja besar? Pendeta, ini saya sudah tanda tangan surat hibah tanah saya untuk gereja besar. Orang muslimin diarahkan menyebut GMIM Efrata Raprap adalah gereja besar. Sungguh suatu prinsip hidup yang sangat luar biasa di saat manusia di jagat ini terpolarisasi dengan gaya hidup sapa ngana sapa kita. Apa jadinya dengan dunia kita ini sekiranya semua orang menerapkan teori Darwin bahwa hanya yang kuat dan yang licik, bukan yang benar, yang mampu survive. Dan betapa luluh lantak dunia ini sekiranya seperti kata Nietzsche, mereka yang kecil dan lemah mesti rela jadi makanan yang besar dan kuat. Sebab begitulah ketentuan hukum kehidupan, tulis Willy dalam unggahannya. Willy mengatakan bahwa Pak Ade Robo telah mengajarkan untuk belajar menjadi manusia sesungguhnya. Kerendahan hatinya membuktikan dia sangat mencintai sesama manusia. Pak Ade Robo adalah seorang muslim taat, namun di balik ketaatannya dia sangat mengenal ajaran Kristus. Kasihilah sesamamu manusia. Maklum Pak Ade Rob hidup di lingkaran keluarga Kristiani, jelasnya. Tak bedakan keyakinan untuk berbagi.
Iswati Lahma, 34 tahun, salah satu anak dari kakek Robo Lahma, mengaku bangga dengan yang dilakukan ayahnya. Menurut dia, ayahnya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Saya merasa bangga karena bapak saya melakukan hal yang patut dicontohi banyak orang. Tidak membedakan keyakinan manapun untuk berbagi, katanya lewat pesan singkat kepada kompas.com Minggu 5 Desember 2021. Dikatakan Iswati, meski hanya seorang petani tapi ayahnya suka memberi kepada orang lain. Beliau orang yang bijaksana, sering berbagi dengan sesama dan baik terhadap semua orang, terangnya. Sikap toleransi yang ada pada diri Robo Lahma membuatnya sangat dikenal di desa tempat tinggalnya. Beliau sangat dikenal di desa saya, Arakan, maupun desa sebelah Raprap, Minahasa Selatan, bebernya. Di desa Arakan, Robo Lahma termasuk salah satu tokoh muslim taat. Pada tahun 2005, Robo Lahma pernah menjadi ketua pembangunan Masjid An-Nur di desa Arakan. Bapak pernah menjadi ketua pembangunan hingga tahun 2005. Beliau mengundurkan diri karena faktor usia, ucapnya. Demikian kisah ini dikutip dari tribunnews.com/Nanda Luciana, kompas.com/Kivo Marcelino Mandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.